Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ilzam Nuzulul Hakiki, alumni PSIK Angkatan 2011. Selamat datang bagi rekan-rekan, bagi adik-adikku semua. Selamat datang di PSIK UIN Jakarta, kampus pembaru di bidang keperawatan yang mengedepankan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, serta modernisasi. Bagaimana update-update terbaru di situ kita akan belajar dan berjuang. Perkenalkan, saya di sini sharing seputar testimoni atau pengalaman saya selama menjadi mahasiswa PSIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan bagaimana implementasi tersebut begitu bermanfaat bagi saya sampai di dunia karir secara profesional saat ini. Beruntung sekali rasanya menjadi bagian dari PSIK UIN Jakarta. Beberapa privilege yang tidak bisa di-compare, yang hanya mahasiswa UIN Jakarta yang bisa menikmatinya adalah pertama adalah strategis ya. Strategis artinya UIN Jakarta adalah salah satu kampus negeri yang aksesnya itu sangat dekat dengan pusat ibu kota di Jakarta. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan suatu hari akan audiensi, akan studi banding ke beberapa gedung, beberapa instansi kementerian, ke DPR. Nah, itu akses yang sangat tidak bisa dimiliki oleh kampus lain. Di tahun 2011 sampai 2014 kami juga ikut menjadi bagian yang memperjuangkan undang-undang tentang keperawatan, di mana UIN Jakarta tidak jarang menjadi koordinasi lapangan, titik kumpul teman-teman dari seluruh Indonesia. Karena memang kalau misalkan di-compare dengan beberapa kampus negeri keperawatan di Jabodetabek, UIN Jakarta punya posisi yang paling dekat ke kantor DPR. Misalkan sebut saja UI. UI posisinya ada di Depok. UMJ ada di Cempaka Putih, cukup jauh. UPN ada di Pondok Labu. Kemudian ada kampus-kampus swasta lainnya yang lebih jauh jaraknya. Jadi posisi dan strategis kita untuk menuntut ilmu ataupun mengembangkan potensi diri itu lebih tinggi potensinya ketika kita berada di PSIK UIN Jakarta. Kemudian yang kedua yang tidak bisa ditawar lagi yaitu adalah kualitas dari para pengajar di UIN Jakarta, di PSIK UIN Jakarta. Kenapa saya bilang demikian? Karena dosen-dosen yang kita punya, dosen-dosen yang pernah mengajar saya adalah dosen-dosen yang terbaik, punya jam terbang tinggi, pengalaman organisasi, kemudian melanjutkan studi sampai tingkat doktoral, sehingga kita bisa belajar daripada dosen-dosen kita bagaimana tentang etos kerja, bagaimana tentang kegigihan, dan mencari inspirasi dari dosen-dosen kita. Selain itu, penanaman nilai disiplin, etik, akhlak benar-benar ditanamkan di PSIK UIN Jakarta. Kemudian privilege yang ketiga, setelah saya melihat dan menyaksikan alumni-alumni keperawatan di instansi lain, saya pernah diundang sebagai narasumber di kampus-kampus keperawatan lainnya. Ya, memang beda jauh bagaimana etika, adab, dan antusias belajar di PSIK UIN Jakarta dengan kampus-kampus swasta yang lainnya. Ataupun kampus-kampus yang kualitasnya memang jauh. Kita perlu tahu teman-teman bahwa di keperawatan itu kualitas institusinya di Indonesia itu levelnya A sampai Z. Ada yang paling bagus, bagus banget. Ada yang cuma bikin instansi keperawatan di ruko-ruko tingkat begitu saja gitu. Jadi itu pun mempengaruhi nanti output terhadap lulusannya gitu. Kalau misalkan saya lihat bagaimana sikap
sikap secara profesional alumni PSIK UIN Jakarta sangat berbeda jauh. Karena memang kita sejak mahasiswa ditanamkan nilai-nilai bagaimana kita profesional, menerapkan etik dalam kehidupan kita, dan standar evidence yang tidak bisa kita tinggalkan bagaimana kita bertindak ataupun berkomunikasi dengan pasien. Selanjutnya saya ingin bercerita kepada teman-teman sikap yang harus ditanamkan oleh mahasiswa PSIK UIN Jakarta adalah kreatif dan kritis sih. Kenapa kreatif? Kita itu dalam kesehariannya nanti selama jadi mahasiswa akan menghadapi berbagai macam tugas, berbagai macam diskusi kelompok. Kita juga dituntut untuk memecahkan berbagai macam kasus, sehingga pemikiran-pemikiran kreatif yang berdasarkan evidence kita harus mampu untuk memecahkannya. Kita menggunakan literasi ataupun referensi yang ada di perpustakaan, studi-studi yang relevan. Nah, itu untuk membantu kita untuk menjawab tugas-tugas yang berkaitan dengan pasien langsung, yang itu dihadapkan ke kita secara langsung. Yang kedua adalah soal kritis. Nah, kritis ini penting, artinya kita menjadi bagian dari orang yang tidak langsung percaya dengan berbagai macam informasi. Ada proses filtering di otak kita, ada proses untuk mencerna informasi terlebih dahulu. Termasuk nanti ketika ada studi kasus yang akan disampaikan di saat ada diskusi kelompok misalnya. Tentunya kita akan dihadapkan oleh sekelumit kasus. Kita critical thinking kita di situ akan diasah, dan critical thinking kita akan semakin tajam ketika kita banyak referensi dan banyak membaca. Selanjutnya adalah selain di aspek kedua tersebut, penting juga kita untuk terus memperdalam soft skill kita. Soft skill artinya kemampuan-kemampuan sebagai seorang leader, kemampuan managing people, itu akan berkaitan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan kerja nanti. Karena mau tidak mau ketika itu dipupuk sejak jadi mahasiswa, pengalaman-pengalaman organisasi akan membuat transisi lebih mudah dilakukan saat kita menjadi mahasiswa, akan lebih mudah nanti di tempat kerja ketika kita implementasikan. Selanjutnya saya akan bercerita tentang bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang kompeten, visioner, dan religi juga ya. Kompeten artinya kompeten sebagai perawat. Kita tetap terus memperkaya literatur ya. Saya itu pengalaman pribadi saya selama jadi mahasiswa, saya itu entah kenapa lebih suka membaca buku-buku yang terbaru, buku-buku berbahasa Inggris yang dari referensi langsung, bukan buku terjemahan ya. Karena memang agak berbeda ya. Dan itulah yang membentuk pengetahuan kita itu utuh gitu. Karena kita utuh menyerap keilmuan, cara pandang kita juga akan lebih jauh di dalam menguliti sebuah kasus ataupun permasalahan. Jadi bagi saya penting, bagaimanapun keinginan kita untuk menjadi lebih maju dan kompeten adalah kita mesti kuat di referensi dan di literasi. Pergunakan sumber yang utama, referensi yang utama, dan buku ataupun textbook itu menjadi kunci bagi kita untuk belajar dan memahami lebih utuh. Dan saya juga ada beberapa buku yang secara visual, buku yang lebih visual, misalkan buku-buku yang mempelajari tentang anatomi dan fisiologi. Tentunya
terkadang saya tidak menggunakan referensi yang ada ataupun dipakai dosen di saat pelajaran di kelas, tetapi saya mencoba mencari referensi alternatif, buku-buku anatomi yang lebih visual, lebih banyak gambar dan penjelasan, sehingga di pikiran saya lebih terbayang detailnya seperti itu. Dan ini cukup membantu bagaimana proses belajar dan mendukung kita selama proses pembelajaran. Terakhir dari saya, kalau ada pilihan menjadi kupu-kupu ataupun kura-kura, kenapa tidak untuk keduanya? Kupu-kupu artinya kuliah pulang, kuliah ngurusin tugas selesai, masuk kamar, kuliah lagi. Kura-kura, kuliah rapat, anak-anak organisasi sih biasanya. Habis kuliah ya ikut rapat organisasi A, habis itu organisasi B. Sebisa mungkin bagi saya adalah kita keduanya harus aktif. Belajar kita usahakan menjadi orang yang benar-benar menguasai bidang kita. Kita benar-benar menguasai ilmu dan grassroots tentang keperawatan, fundamental of nursing, kemudian prinsip-prinsip aktualisasi di dalamnya. Tetapi kita tidak melupakan organisasi. Kita harus memperkaya kemampuan dan leadership kita. Kita harus mengasah skill komunikasi kita dengan orang, bagaimana kita nge-lead orang, bagaimana kita mengarahkan orang untuk mencapai visinya, bagaimana kita mendengarkan pendapat dan memberi pendapat, bagaimana proses organisasi itu berjalan. Ini akan lebih mudah bagi kita nanti ketika menghadapi karir di dunia profesional. Jangan salah, teman-teman saya banyak yang cukup kaget tiba-tiba ditunjuk sebagai kepala ruangan, sementara dia pas waktu mahasiswa, dia tidak ikut organisasi sama sekali. Karena memang dianggap lulusan UIN Jakarta itu adalah lulusan terbaik, tetapi tetap saja kaget kalau misalkan tidak punya pengalaman organisasi sama sekali. Karena di dunia kerja nanti, selain dari kita jago, kita menguasai fundamental pemahaman akan keperawatan, skill untuk mengorganize sebuah organisasi, institusi, unit, layanan, rumah sakit, SDM, semuanya memerlukan soft skill di bidang leadership tadi. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jangan jadi mahasiswa yang tanggung. Sampai jumpa di titik puncak kesuksesan kalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.